Ayo, saatnya buat rencana. Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Semangat pagi, tetap semangat dan terus berkarya. Pada video kali ini, kita akan bicara bagaimana membuat perencanaan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dengan 7 ketetapan. Simak terus ya video kali ini sampai dengan selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu, Bro and Sis, kakak adik, om dan tante yang berkenan mengikuti channel ini dari awal hingga saat ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat menyimak video-video yang ada di channel Opini Bebas. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Sebelumnya kita review terlebih dahulu bahasan pada video-video sebelumnya. Anda bisa dapatkan di deskripsi yang ada di bawah atau di sebelah kanan atas saya cantumkan link untuk channel Opini Bebas dan juga link untuk playlist yang bisa Anda ikuti dari bahasan pertama hingga membuat target. Pada video sebelumnya kita sudah bahas secara umum apa itu kepemimpinan diri sendiri. Selanjutnya kita membuat gagasan, kemudian kita melakukan internalisasi gagasan dengan menemukan pentingnya gagasan itu serta kenapa gagasan itu perlu segera kita lakukan. Setelah itu kita perlu lakukan konfirmasi, evaluasi gagasan dan alasan apakah gagasan itu baik dan alasan itu baik sehingga menghasilkan sebuah kebaikan. Setelah kita yakin bahwa gagasan yang kita buat adalah gagasan yang baik dan alasan yang dibuat adalah alasan yang baik untuk menuju sebuah kebaikan, maka kita masuk pada bagaimana kita melihat dengan objektif kondisi kita saat ini. Melihat dengan real, dengan nyata apa yang menjadi modal dan keterbatasan kita. Kemudian kita bahas bagaimana jika kita menemukan bahwa keterbatasan jauh lebih besar dibanding modal. Apa saja yang perlu kita perhatikan, apa saja pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Lalu pada video selanjutnya kita bicara mengenai bagaimana membuat rute jalur perjalanan menuju gagasan, bagaimana kita memilih rute tercepat, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih rute, dan bagaimana kemudian rute itu menjadi panduan kita dalam melangkah selanjutnya. Lalu pada video selanjutnya kita bicara bagaimana kita membuat target. Apa saja yang perlu diperhatikan, dan tentu saja kita harus punya alasan yang kuat kenapa target harus dibuat. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama bagaimana kita membuat rencana, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Dalam video sebelumnya tentang membuat target sudah dijelaskan bahwa target itu pasti memiliki syarat-syarat atau spesifikasi-spesifikasi yang perlu dipenuhi. Dengan adanya syarat atau spesifikasi tersebut, maka tentu saja ada ukuran-ukuran bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi, bahwa spesifikasi-spesifikasi telah terpenuhi. Maka dalam membuat target kita sebenarnya membuat rencana kegiatan, rencana tindakan yang dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat atau spesifikasi-spesifikasi yang menjadi ukuran dalam pencapaian target. Tentu saja tindakan-tindakan itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan alat dukung atau bahan sehingga tindakan-tindakan itu atau kegiatan-kegiatan itu memenuhi syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, menyusun tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai target sama seperti kita ingin membuat skenario untuk sebuah drama atau sebuah film. Semuanya beruntut berdasarkan waktu. Dan
Jangan lupa waktu itu sendiri adalah sumber daya yang tak ternilai, karena berapapun uang yang kita punyai, kita tidak bisa memutar balik satu detik pun dari waktu yang sudah berjalan. Dengan adanya syarat-syarat, ukuran-ukuran, kegiatan, sumber daya, dan waktu, hal ini menjadikan kita lebih mudah dalam melakukan kontrol pada nantinya ketika rencana ini dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk menyusun sebuah rencana ada 7 hal yang perlu kita tetapkan, atau singkatnya ada 7 ketetapan supaya rencana ini dapat dibuat dengan baik. Yang pertama perlu kita tetapkan adalah aktivitas-aktivitas atau tindakan atau kegiatan yang perlu kita lakukan guna memenuhi persyaratan atau spesifikasi dalam pencapaian target. Tahapan yang kedua, kita mampu menetapkan tujuan untuk setiap aktivitas tersebut. Menetapkan tujuan di sini juga sebagai fungsi kontrol terhadap aktivitas yang telah kita buat sebelumnya. Apakah benar aktivitas-aktivitas yang kita susun tersebut menjadi jalan, menjadi arah dalam tujuan untuk mencapai target. Yang ketiga adalah kita menetapkan anggarannya. Kenapa kita menetapkan anggarannya? Karena sebenarnya setiap aktivitas membutuhkan sumber daya. Dan setiap sumber daya itu pasti ada nilai kuantitatifnya. Ada biaya yang harus dikeluarkan, ada harga yang harus dibayar untuk setiap aktivitasnya. Menetapkan anggaran ini berarti kita juga harus memperhatikan modal dan keterbatasan kita. Maka ketika kita membuat anggaran untuk setiap kegiatan, dalam prakteknya kita perlu taktik, perlu cara untuk menyiasati agar aktivitas tersebut dapat berjalan, tetapi dengan anggaran yang sesuai dengan modal dan keterbatasan kita. Ketetapan yang keempat adalah kita harus berhitung berapa kali kegiatan itu harus dilakukan sehingga tujuan dari kegiatan itu tercapai dan dapat mencapai atau memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk pencapaian target. Yang kelima adalah kita menetapkan dengan siapa, bersama siapa, atau berkomunikasi dengan siapa dalam melakukan setiap aktivitas. Yang keenam, kita menetapkan waktunya. Menetapkan waktu ini berarti kita berhitung supaya momentum tidak terlewat, supaya syarat-syarat atau spesifikasi dapat terpenuhi, sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan sungguh berdampak pada pencapaian persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, kita menetapkan tempatnya, yaitu di mana kita akan melakukan aktivitas itu sehingga dapat berdampak maksimal atau seoptimal mungkin sesuai dengan modal dan keterbatasan kita. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih, Cayo.